Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami masih menjawab pertanyaan dari para warganet semua yang menanyakan langsung ke WA kami. Jadi pertanyaannya saya bacakan saja. Assalamualaikum Pak, saya mau konsultasi nih. Saya alamat Musirawas, Sumatera Selatan. Saya membeli kebun sawit seluas 0,7 hektar. Populasi 130 batang, pola tanam segi 4. Jarak antar tanaman 7,5 meter dan jarak antar baris 8 meter. Inilah gambar penampakan sawitnya Pak. Ngirim gambar, inilah yang kita tunjukkan. Yang menjadi masalah adalah pola tanamnya yang segi 4. Kemudian pendek karena kata yang jual itu jenis pelepah pendek. Ya, pelepah pendek. Mohon bimbingannya Pak, apakah yang harus saya lakukan apabila mesti melakukan penjarangan atau tanam baru? Umur 4,5 tahun. Nah, itu. Jadi pertanyaannya itu ya. Jadi yang jadi problem memang ya salah, tapi ya nggak salah kali, tapi ada 2 poin penting yang harus diperhatikan di sini, yaitu mengenai pola tanam yang segi 4. Di video-video yang lalu sudah disampaikan bahwa populasi populasi per hektarnya itu kalau pelepah pendek itu kan 143. Nah, kemudian ini yang jadi problem satu, pola tanamnya. Jadi pola tanam segi 4 itu nanti akan banyak yang lowong, kosong, makanya ini diperbanyak. Tetapi sinar matahari yang masuk tentunya juga berbeda jika kita menggunakan mata 5. Ya, mata 5. Ini masalahnya kan tidak memancang dari awal, ini pembeli kebun ya. Jadi kondisinya seperti ini, bagaimana solusinya? Ya. Solusinya bagaimana? Jadi untuk mata 4 segi 4 tadi nanti itu sistem penjarangannya nanti saja kita analisis yang lainnya. Jadi sebenarnya Bapak ini juga sudah tahu bahwa 0,7 hektar populasinya 130 batang. Tentunya ini sangat rapat. Uang 1 hektar saja itu 143. Kadang yang pelepah panjang 130. Itu 1 hektar. Nah, sedangkan yang ini 0,7. Nah, sudah rapat. Dan nanti matahari juga terlalu rapat ya, nanti etiolasi nanti ke depan, mungkin sekarang 4,5 tahun belum, nanti etiolasi. Nah, padahal dengan mata 5 itu akan efisiensi menyerap sinar matahari. Nah, tapi gimana wong udah terlanjur beli, masalahnya di situ. Nah, jadi masalah penjarangan di video-video yang lain sudah ada. Jadi mungkin sekarang itu nanti dulu. Yang kedua, yang ini saya tanyakan, bibitnya dari mana? Tadi pelepah pendek bibitnya dari mana? Tidak tahu, tidak terlacak. Ya, oleh karena itu Bapak ini sebaiknya harus melakukan uji segregasi. Yang 130 pohon tadi buahnya dibelah. Nah, dibelah masing-masing ya, dibelah, kemudian dihitung
duranya berapa persen duranya ya. Kemudian yang tidak berbuah berapa, yang sering keluar bunga jantan terus, yang abnormal berapa dihitung. Nah, jadi itu dibelah, cari yang dura berapa persen. Dura artinya yang tebal cangkangnya. Nah, di situ nanti ketahuan bibit ini bibit unggul atau tidak. Kalau sebagian besar itu dura, apalagi ditambah yang tidak berbuah, itu dapat dikatakan bibitnya tidak unggul. Nah, oleh karena itu analisis nanti ya, untuk mengganti total atau bertahap itu bisa menjadi bahan pertimbangannya kan gitu. Jadi itu yang kami sarankan. Nah, jadi satu, karena ini sudah ditanyakan bibitnya nggak tahu, nggak jelas, karena itu kebun yang beli. Jadi dicek, diuji segregasi, dibelai berapa persen duranya tadi. Jika itu terkonfirmasi bagus sebagai bibit yang bagus, maka baru memikirkan pola tanamnya, jarak tanamnya. Sayang kalau udah bibitnya bagus ya tinggal menjalankannya bagaimana. Apakah dengan sistem pola yang teratur atau yang mencari dulu tanaman-tanaman yang abnormal, yang tidak atau non valuer, yang jelek-jelek baru di turning out, di seleksi supaya penjarangannya seperti itu, tidak sistematis. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini 2 tahap untuk melakukan analisis ini, bagaimana cara menggantinya ataupun nanti cara penjarangannya. Cek dulu bibitnya, kalau unggul seperti ini dilanjutkan cara penjarangan. Kalau nanti terbukti kurang bagus, kalau duitnya longgar bisa diganti semua sekaligus memperbaiki pola tanamnya, jarak tanamnya. Jadi itulah alur kita untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi setelah nanti diuji segregasi, sebaiknya dianalisis. Ya, mungkin karena 4,5 tahun pengaruh jarak itu belum ada, sehingga ini harus dilihat panennya per bulan dapat berapa per bulannya. Terus dipantau, terus dicatati terus, supaya nanti lihat efeknya gitu. Nah, nanti diperhatikan semakin padat semakin lama. Nah, itu kalau udah mulai etiolasi menutup rapat, nah nanti biasanya produksi terus jatuh, terus turun. Ini yang harus diperhatikan, bahwa nanti efek itu tidak serta-merta langsung, tapi bisa lebih lama lagi gitu. Jadi itu ya langkah-langkahnya, step-stepnya, bagaimana mengatasi problem ini, masalah ini. Cek bibitnya, kemudian kalau begini-begini, kalau tidak unggul ya punya duit diganti semua atau diganti bertahap. Nah, kemudian kalau memang ketemu yang bagus bibitnya, ya penjarangannya dilakukan yang betul, kemudian dilanjutkan dengan, kalau bibitnya bagus dirawat dengan sebaik mungkin. Nah, tinggal masalah penjarangan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan ini, dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai masalah seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.